Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Monica Ramadhani Chania, berasal dari kelas 19A Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas suatu materi yang berkaitan dengan mata kuliah Sejarah Indonesia 2, di mana pada dua video sebelumnya saya telah membahas mengenai apa itu VOC, bagaimana peta perjalanan VOC hingga sampai ke Indonesia. Kemudian juga sudah dibahas mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang pernah diterapkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dan pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan melanjutkan materinya dengan membahas materi mengenai bentuk perlawanan pada masa kolonialisme. Untuk mengetahui apa bentuk perlawanan kolonialisme yang akan saya bahas, maka tonton video ini sampai habis dan selamat menyaksikan. Sebelum kita melihat bagaimana bentuk perlawanan kolonialisme pada masa itu, maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa itu kolonialisme. Pada slide di bawah, bisa kita lihat bahwa kolonialisme berasal dari kata kolonus atau kolonia yang berarti suatu usaha untuk mengembangkan kekuasaan suatu negara di luar wilayah negara tersebut. Kolonialisme pada umumnya bertujuan untuk mencapai dominasi ekonomi atas sumber daya manusia dan perdagangan di suatu wilayah. Wilayah koloni umumnya adalah daerah-daerah yang kaya akan bahan mentah untuk keperluan negara yang melakukan kolonialisme, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan rempah-rempah, sehingga Indonesia pun sempat dijajah oleh bangsa luar, khususnya bangsa Eropa, sehingga terjadilah perlawanan kolonialisme pada masa itu di Indonesia. Kemudian, bagaimana bisa terbentuknya koloni Eropa di Indonesia? Bisa kita ketahui bahwa pada awalnya hubungan antara kerajaan atau bangsa Indonesia dengan Eropa adalah merata, di mana mereka saling bekerja sama serta membantu satu sama lain dalam hal perdagangan. Namun lama-kelamaan terlihatlah sifat asli dari bangsa Eropa tersebut yang ingin memonopoli perdagangan serta menguasai wilayah rempah-rempah tersebut. Dan semenjak itulah mereka pun mulai sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia, dan akibatnya karena merasa sengsara, rakyat Indonesia pun banyak melakukan perlawanan-perlawanan pada masa kolonialisme tersebut. Perlawanan tersebut terjadi di berbagai daerah. Dan pada slide selanjutnya kita akan melihat beberapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan pada masa kolonialisme. Maka tetap stay tune dan terus saksikan videonya hingga akhir nanti. Dan selanjutnya kita akan membahas beberapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan pada masa kolonialisme tersebut. Pada slide di bawah telah terdapat beberapa tokoh yang berasal dari berbagai daerah. Yang pertama adalah Jenderal Sudirman, di mana Sudirman tidak hanya tercatat sebagai Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama, akan tetapi dia juga menjadi yang termuda dalam sejarah. Pada usia 31 tahun, dia sudah bergabung dengan para pahlawan kemerdekaan yang lain untuk berjuang mengusir penjajahan Jepang, Belanda, serta sekutu. Dan gambar tokoh yang kedua adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan Belanda. Dan walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian akibat gugurnya ribuan serdadu Belanda. Tokoh yang ketiga adalah Kapitan Pattimura. Kapitan Pattimura atau yang memiliki nama asli Thomas Matulesi adalah seorang pahlawan bangsa yang berperan dalam panglima perang dengan perlawanan rakyat Maluku melawan tentara VOC pada masa itu. Dengan wibawa dan kepemimpinannya, Pattimura berhasil menyatukan kerajaan Nusantara, tepatnya Ternate dan Tidore, dalam menghadapi penjajah pada tahun 1817. Dan kemudian tokoh yang keempat ialah Sultan Hasanuddin, di mana Sultan Hasanuddin kita kenal sebagai ayam jantan dari timur yang merupakan salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Setelah naik tahta menjadi sultan dari kerajaan Goa,
ia berupaya menggabungkan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia Timur dan memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada pihak Kompeni Belanda pada masa itu. Dan selanjutnya, tokoh yang kelima adalah Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien merupakan pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Pada masa Perang Aceh, Cut Nyak Dien ikut melakukan perlawanan dengan memimpin rakyat Aceh untuk menyerang Belanda. Kematian Ibrahim Lamnga yang merupakan suami pertamanya dalam perang tersebut telah mengobarkan tekad dan semangat Cut Nyak Dien untuk menghentikan penjajahan Belanda pada masa itu. Dan gambar tokoh yang terakhir ialah Tuanku Imam Bonjol, di mana Tuanku Imam Bonjol ini merupakan salah satu pahlawan yang berasal dari Sumatera Barat, di mana ia memimpin perlawanan yang terjadi di daerah tersebut yang dikenal dengan Perang Padri. Baiklah, mungkin hanya itu beberapa tokoh yang bisa saya sampaikan pada video kali ini yang pernah terlibat dalam masa perlawanan kolonialisme pada waktu itu. Selanjutnya, kita akan membahas inti materi kita pada hari ini, yaitu mengenai Perang Padri. Untuk mengetahui bagaimana Perang Padri tersebut, apa latar belakangnya, serta bagaimana terjadinya peristiwa itu, saksikan kelanjutan videonya setelah yang berikut ini. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu kolonialisme, bagaimana bisa terbentuknya koloni Eropa di Indonesia, serta setelah melihat beberapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan pada masa kolonialisme dari berbagai daerah, kita akan memasuki materi utama kita pada video kali ini, yaitu mengenai salah satu bentuk perlawanan pada masa kolonialisme tersebut. Yang akan dibahas di sini adalah mengenai Perang Padri. Yang pertama, kita akan membahas apa itu Perang Padri. Perang Padri adalah perperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung, di mana perang ini terjadi pada tahun 1803 hingga 1839. Perang ini merupakan perperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi perperangan melawan penjajah. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan sekitar Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya, di mana kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, sirih, dan yang lainnya, di mana tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang padahal telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut, sehingga memicu kemarahan kaum Padri, sehingga pecahlah perperangan antara kaum adat dan kaum Padri pada tahun 1803. Perang Padri termasuk perperangan yang rentan waktu cukup panjang, menguras harta, serta mengorbankan jiwa raga. Perang ini selain meruntuhkan kekuasaan Kerajaan Pagaruyung, juga berdampak pada merosotnya perekonomian masyarakat sekitar dan memunculkan perpindahan masyarakat dari kawasan konflik. Setelah kita mengetahui apa itu Perang Padri, maka kita akan membahas tentang latar belakang terjadinya Perang Padri tersebut. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah pada tahun tersebut sekitar tahun 1803, yang mana haji tersebut ialah Haji Miskin, Haji Sumani, dan juga Haji Piobang, yang dimana mereka itu ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga haji tersebut bersama dengan ulama lainnya di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa ajaran yang bertentangan dengan agama Islam. Dalam perundingan tersebut, tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dan kaum adat. Seiring itu, beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Puncaknya pada tahun 1815, kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah perperangan di Kota Tengah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Dari catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818 menyebutkan bahwa ia hanya mendapati sisa-sisa istana kerajaan Pagaruyung yang sudah terbakar pada saat itu. Setelah kita mengetahui apa latar belakang terjadinya Perang Padri, kemudian kita pada slide di bawah ini akan membahas mengenai Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang pemimpin Perang Padri.
Tuanku Imam Bonjol yang bernama asli Muhammad Sahab muncul sebagai pemimpin dalam Perang Padri setelah sebelumnya ditunjuk oleh Tuanku Nan Renceh sebagai imam di Bonjol, di mana kemudian dia menjadi pemimpin sekaligus panglima perang setelah Tuanku Nan Renceh meninggal dunia. Pada masa kepemimpinannya, ia mulai menyadari beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum Padri terhadap saudara-saudaranya, sebagaimana yang terdapat dalam memorinya, walau di sisi lain, fanatisme tersebut juga melahirkan sikap kepahlawanan dan cinta tanah air. Baiklah, setelah kita melihat sedikit mengenai Tuanku Imam Bonjol yang merupakan pemimpin pada masa Perang Padri, kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan yang terjadi pada Perang Padri, di mana Perang Padri ini dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan yang terjadi pada tahun 1803 hingga tahun 1821. Ini merupakan tahapan awal perperangan yang memang terjadi murni dari masalah atau merupakan perang saudara tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Dan ini juga bukan merupakan perang yang menjadi tanggung jawab oleh pihak Belanda. Kemudian Perang Padri berlanjut saat para pemuka adat meminta bantuan dari para kaum Belanda hingga perperangan kembali terbuka dan pecahlah Perang Padri yang dimulai untuk melawan Belanda. Dan tahapan yang kedua adalah tahapan yang terjadi pada tahun 1822 hingga 1832, di mana ini merupakan tahapan perperangan ketika kaum Padri terlihat mulai melemah dan melakukan perjanjian dengan kaum Belanda, di mana Belanda pun juga menghadapi kesulitan baru pada tahun 1825 ditandai dengan adanya perlawanan di daerah Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ini merupakan perjanjian masang yang ditandatangani pada tahun 1825, di mana ini merupakan perjanjian akibat melemahnya dan terbatasnya kekuatan militer yang dimiliki oleh kaum Belanda atas perlawanan kedua belah pihak yang perlawanannya dipimpin oleh Tuanku Diponegoro di Jawa dan Perang Padri di Sumatera ini. Lalu perjanjian ini dilakukan dengan atas adanya gencatan senjata dan kedua belah pihak pun sepakat untuk mengakhiri sementara perperangan tersebut hingga akhirnya Belanda kembali menyerang kaum Padri sesaat setelah menyelesaikan misi perperangannya dengan kaum Diponegoro, dan perang ini dipimpin oleh Kolonel Eloud di tahun 1831. Kemudian perang juga dilanjutkan oleh kaum Belanda yang dipimpin oleh Mayor Michels. Dan tahapan terakhir daripada Perang Padri ini adalah tahap ketiga yang terjadi pada tahun 1832 hingga tahun 1838, di mana pada tahun 1833 Perang Padri berubah dari perang saudara menjadi perang melawan penjajah. Awal mulanya karena kaum adat yang terdesak malah memohon bantuan kepada para Belanda di tahun 1821. Sayangnya, keterlibatan Belanda membuat keadaan semakin kacau dan ruwet. Belanda pun malah telah mencampuri kaum adat. Daripada menghadapi dua musuh yang sama, yaitu kaum Padri dan Belanda, akhirnya kaum adat pun mulai melawan Belanda dengan bergabung dengan kaum Padri. Lalu mereka pun pada tahun 1833 kaum adat dan kaum Padri pun bergabung menjadi satu dan melakukan penyerangan dan menyeluruh terhadap para kompeni Belanda dan menjadi salah satu perang semesta yang melegenda. Tuanku Imam Bonjol melakukan pengungsian dari Bonjol ke Marapak pada tanggal 16 Agustus 1837, lalu Bonjol dikuasai secara keseluruhan oleh pemerintah Belanda. Perang Padri berakhir dengan penangkapan dari Tuanku Imam Bonjol yang akhirnya diasingkan ke Cianjur pada tahun 1839 dan dia pun dipindahkan ke daerah Ambon. Baiklah, setelah kita mengetahui tahapan-tahapan yang terjadi pada masa Perang Padri, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai strategi-strategi yang pernah ada pada masa Perang Padri tersebut. Strategi yang pertama adalah strategi kaum adat dan kerajaan Pagaruyung dengan cara meminta bantuan Belanda. Kaum adat mulai kewalahan menghadapi kaum Padri. Kaum Padri pun terus melaju menyerang kaum adat sehingga kekalahan demi kekalahan pun diderita oleh kaum adat. Sultan Arifin Muningsyah pun tidak tahu keberadaannya di mana. Hingga pada akhirnya mereka pun berunding dan sepakat untuk meminta bantuan Belanda pada masa itu untuk melawan kaum Padri. Dan strategi yang kedua adalah
strategi kaum Padri dengan cara regroup dan gerilya, di mana setelah kalah dari Belanda, kaum Padri mulai menyusun dan mengevaluasi kembali kekuatannya di Lintau, di mana kaum Padri menghalau serangan Rauf di Tanjung Alam dan Luhak Agam, lalu di Baso. Kemudian, kaum Padri berhasil membuat Kapten Gaufinet terluka parah hingga meninggal dunia. Dengan dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh, kaum Padri berhasil menekan terus hingga Belanda kembali ke Batu Sangkar. Perang Padri adalah salah satu contoh perang gerilya yang ada di Indonesia. Aliansi Belanda dan kaum adat telah tidak dilindungi oleh Dewi Fortuna, di mana pada tahun 1823 Belanda menambah kekuatannya. Rauf menyerang Lintau lagi, tetapi pertahanan kaum Padri terlalu gigih untuk Belanda, sehingga Belanda pun akhirnya pulang kembali ke Batu Sangkar. Lalu, tahap strategi yang ketiga adalah strategi Belanda dengan cara melakukan gencatan senjata. Belanda menempuh cara lain dengan cara berunding, yaitu karena sudah pusing menghadapi kaum Padri yang merepotkan dan terlalu kuat. Selain itu juga sudah mengeluarkan dana yang sangat banyak untuk menghadapi kaum Padri tersebut. Maka dengan perjanjian masang, Belanda pun mengajak Tuanku Imam Bonjol untuk melakukan gencatan senjata. Dan selama masa gencatan senjata tersebut, kaum Padri pun mulai bekerja. Tuanku Imam Bonjol memulihkan pasukan dan merangkul kaum adat. Akhirnya, lahirlah konsensus bersama yang berusaha menegakkan ajaran Islam dan Al-Quran di tanah Minangkabau. Strategi yang keempat adalah strategi Belanda, di mana dengan cara menguasai titik vital, yaitu Belanda mulai berperang lagi setelah gencatan senjata yang dipimpin oleh Letkol Elut. Kali ini Belanda lebih siap daripada sebelumnya. Kemudian Belanda lalu menyerang lagi dan dibantu oleh Letkol Vermeulen. Jumlah infanteri yang datang cukup besar. Selanjutnya, strategi yang kelima adalah strategi kaum Padri dan kaum adat bersatu kita teguh, di mana kesadaran kaum adat dan kaum Padri untuk bersatu sebenarnya sudah ada dari dulu. Akan tetapi mereka sama-sama sepakat bahwa semua semakin memburuk untuk Minangkabau sejak Belanda ikut campur. Pada tahun 1833 muncullah kompromi di antara dua kaum ini, dan pada tanggal 11 Januari 1833 ada serangan mendadak tiba-tiba dari kubu Belanda, dan kecurigaan orang Belanda mengarah kepada Sultan Tankal Alam Bagagar. Belanda lalu menangkapnya atas tuduhan pengkhianatan. Tentu saja Sultan Tankal menyangkal, tapi petinggi tetap membuangnya ke Batavia. Di titik inilah Belanda sadar bahwa kini kaum Padri dan kaum adat sudah bersatu. Setelah menenangkan Sultan Tankal Alam Bagagar, Belanda pun membuat pengumuman yang bernama Plakat Panjang. Pengumuman ini menyatakan bahwa Belanda tidak berniat untuk menguasai Minangkabau, tapi hanya untuk berdagang. Pribumi tidak harus membayar pajak dan tetap di bawah pimpinan penghulu. Strategi yang keenam adalah strategi Belanda dalam melakukan penyerangan Bonjol. Sejarah Perang Padri yang begitu lama ini membuat para petinggi Belanda sebal dan memutuskan solusi akhir untuk menyerang benteng Bonjol. Tapi serangan pada tahun 1833 ini gagal karena taktik gerilya oleh kaum Padri. Belanda tidak menyerah. Semua pembangunan infrastruktur juga diarahkan ke Bonjol pada tahun 1834. Dan pada tahun 1835, serangan lebih besar dialihkan ke Bonjol. Semua sumber daya, infanteri, dan alat berat hanya memiliki satu tujuan, yaitu kejatuhan benteng Bonjol. Dan benteng Bonjol pun berhasil dikepung dan jatuh pada tanggal 16 Agustus 1837, tapi Tuanku Imam Bonjol berhasil selamat dari kepungan tersebut. Lalu, yang terakhir mengenai strategi ini ialah takdir akhir dari Tuanku Imam Bonjol, di mana aliansi kaum Padri dan kaum adat sudah melemah dan lelah. Sambil terus berlari dan bersembunyi, Tuanku Imam Bonjol terus berusaha mengkonsolidasi pasukan Sumatera Barat. Memang wajar karena mereka terus-menerus berperang sehingga mencapai batas. Hingga akhirnya Tuanku Imam Bonjol pun menyerahkan diri ke Belanda. Beliau ditangkap dan dibuang ke berbagai tempat mulai dari Cianjur, Ambon hingga Minahasa. Akhirnya beliau pun meninggal di tempat pengasingannya pada masa itu. Baiklah, akhir perlawanan dari Perang Padri ini ialah walaupun kemenangan dari Perang Padri didapati oleh Belanda dengan cara yang tidak baik alias dengan cara curang, tetapi tentu saja Perang Padri dan kaum Padri yang kala itu dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol tetap mengalami kekalahan. Semenjak adanya penangkapan oleh Belanda Tuanku Imam Bonjol, maka Perang Padri tersebut pun dinyatakan telah usai dan berakhir.
karena telah dikuasainya daerah Bonjol oleh para pejuang dan prajurit Belanda, sehingga setelah itu benteng di Bonjol pun diserang dan ditaklukkan. Walaupun Belanda memerlukan perlawanan yang sengit dan sebenarnya memakan waktu yang cukup lama agar bisa menaklukkan daerah Bonjol dan benteng di sana, namun tetap saja perlawanan dari kaum Padri dan Meriam tidak bisa menghentikan perlawanan kaum Belanda pada masa itu. Dan selanjutnya slide terakhir dari materi kita kali ini yaitu mengenai dampak Perang Padri, di mana dengan kemenangan itu Belanda memperketat kendali mereka di Sumatera Barat. Namun ada warisan positif bagi penduduk asli Minang setelah perang tersebut terjadi. Para pemimpin tradisional dan agama semakin menyatukan visi mereka. Ini membantu menyebarkan pandangan baru, adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Tradisi ini didirikan pada Islam hukum Islam yang didirikan pada Al-Quran. Ada kesamaan antara gerakan pelaksanaan pemurnian hukum Islam di awal abad ke-21 yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam yang diorganisasi dalam organisasi-organisasi masa Islam yang menyebut dirinya sebagai Front Pembela Islam, Jannah Salafi atau Wahabi, Hizbut Tahrir, Jamaat Tabligh, Laskar Jihad, Jamaat Al-Muslim, dan yang lainnya dengan implementasi gerakan pemurnian hukum Islam yang dilakukan oleh kaum Padri pada awal ke-19 ini di dataran tinggi Pulau Sumatera yang biasa dikenal sebagai Minangkabau. Baiklah, mungkin hanya sekian penyampaian materi pada kali ini membahas mengenai salah satu bentuk perlawanan kolonialisme yaitu Perang Padri. Maka apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.